Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Nurus Tunjung si alias si Ledatul juga dia diambil darahnya untuk dites DNA. Di sini juga si alias si Atul sambil dia juga ngomong dalam hatinya, mudah-mudahan darah saya sama-sama Nopalaksana, karena saya kalau sudah sama benar-benar saya anaknya Nopalaksana, saya akan bisa mengambil warisan Nopalaksana karena Nopalaksana sekarang lagi kritis di rumah sakit, kata batinnya si Alia si Hiledate. Lalu di sisi lain di sini rombongan Prisa Dewa, Pasha sama Fajar juga sampailah ke lokasi di mana mantan bosnya Barani yang menyergap Barani. Di sini juga dia akan menjebak mantan bosnya. Lalu sini Papaja juga mengambil tas yang berisi uang 5M itu. Lalu dia juga menghampiri mantan bosnya Barani dan dikasihkan uang itu kepada mantan bosnya Barani. Lalu terlihat anak buahnya mantan bosnya Barani juga langsung dia menyerang kepada rombongannya Fajar sama Pasha, dan di sini Papajar dia mengejar mobilnya Rani yang melaju sendiri karena mau dicelakain oleh mantan bosnya Barani. Lalu Fajar juga dia menggedor-gedor kaca mobil itu, dan Barani juga di sini sadar dari pingsannya, dia juga langsung bangun karena dikasih tahu oleh Fajar, kamu cepat injak remnya, kata Fajar. Lalu Barani juga langsung loncat ke depan dan langsung menginjak rem mobil itu. Alhamdulillah mobil itu juga berhenti dan Barani juga selamat dari mobil itu, dan Papajar dia ngomong kepada Barani, sekarang kamu tetap kamu nyetir, kejar mantan bos kamu telah membawa uang 5M itu, kata Papajar sambil dia juga langsung masuk ke mobil. Lalu rombongannya Pasha sama Prisa Dewa di sini dia menghajar anak buahnya mantan bosnya Barani. Di sini juga bisa dikalahkan oleh Prisa Dewa. Lagi-lagi di sisi lain di sini Neratu juga sampailah ke rumah. Pas sampai ke rumah di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, kenapa Neratu kok sekarang dia tidak bisa banyak bicara, cuma bengong aja, kata Nana kepada Dewa. Iya nak, kata Dewa kepada Nana sambil melihat Neratu cuman melihatin kosong, tidak bisa banyak bicara. Gak lama kemudian datanglah para buana. Lalu di sini dasar orang tua ini jahat, dia juga dibikin kesempatan. Sekarang Mama Ratu kan sudah tidak ingat apa-apa. Saya bisa menguasai seluruh harta buana, kata batinnya si para buana, dan saya juga akan mengambil lagi harta yang sudah dikasihkan ke Sari dia itu ke Pasha, kata para buana sambil juga pergi dari kamarnya Neratu. Lalu di sisi lain di sini Barani juga sama Papajar juga dia mengejar mobil mantan bosnya Barani. Lalu Barani juga langsung menghadang mobil bos mantan bosnya. Lalu di sini mantan bosnya Barani juga turun dari mobil mau lari, tiba-tiba di sini Papajar juga langsung turun dan langsung menangkap bos mantannya Barani. Tapi di sini tiba-tiba gak lama kemudian datanglah Dewi, Lucky sama Pasha. Pasha juga merebut tas yang berisi uang 5M. Lalu mantan bosnya Barani juga dipegangin oleh Lucky sama Dewi, dan datanglah Papajar dan langsung dihajar habis-habisan sama Papajar sampai dia juga nyuksruk di bawah. Pas dia sudah nyuksruk karena dihajar oleh Papajar, dan Papajar dia ngomong kepada Pasha, kamu urus orang ini bawa ke kantor polisi, saya mau membawa Rani ke rumah sakit, kata Papajar kepada Pasha. Iya Papajar, itu Barani lukanya agak parah, kata Pasha. Singkat cerita Papajar juga di sini menghampiri Barani. Pas Papajar sudah dekat kepada Barani, Barani juga di sini kepalanya pusing, lalu dia mau jatuh. Untung dengan sigap di sini Papajar dia menewak Barani. Lalu terjadilah di sini pelong-pelong antara Barani sama Papajar. Barani juga di sini dia benar-benar jatuh cinta kepada Papajar. Lalu Barani juga langsung dimasukkan ke mobil oleh Papajar dan mau dibawa ke rumah sakit. Pas di dalam mobil di sini Barani juga dia memandang terus kepada Papajar yang lagi nyetir sambil dalam batinnya ngomong, saya benar-benar sekarang terasa sama saya tambah jatuh cinta kepada Papajar, kata batinnya Barani sambil melihatin wajahnya Papajar. Lalu di sisi lain di sini
Terlihat Pasha sama Lucky, Dewi juga dia membawa mantan bosnya ke kantor polisi. Lain lagi di sisi lain, di rumahnya si Ken Kevin yang lagi santai duduk di sofa, tiba-tiba ada debt collector datang ke rumahnya sambil membawa pentungan. Kamu harus bayar hutang, kata debt collector ini kepada si Ken Kevin. Saya tidak pernah ngutang, kata si Ken Kevin. Lalu di sini debt collector juga dia membawa berkas, di sini juga melihatin bukti-bukti bahwa dia sudah pinjam uang dan sudah membeli mobil. Di sini juga debt collector juga ngomong kepada si Ken Kevin, pokoknya kamu harus cepat bayar, besok saya kesini lagi kalau kamu belum bayar, kata debt collector sambil dia juga pergi. Lalu si Ken Kevin juga dia teringat sama Mbak Ika, ini pasti kerjaan Ika, kata batinnya si Ken Kevin. Di sini Mbak Ika juga keluar dari kamarnya sambil dia membersihkan kukunya. Nggak lama kemudian si Ken Kevin juga menghampiri Mbak Ika. Di sini Mbak Ika juga dimarahin oleh si Ken Kevin habis-habisan, tapi dasar penipu ulung di sini. Dia ngomong kepada si Ken Kevin, kakak itu harus sadar, saya juga sama anaknya Papa Arganta, kata Mbak Ika kepada si Ken Kevin. Sekarang wajib kita harus bagi dua warisan itu, kata Mbak Ika kepada si Ken Kevin. Di sini si Ken Kevin juga sangat kaget, dia juga tertipu oleh rayuannya Mbak Ika. Dia tidak sadar di sisi lain si Alia si Latel yang pulang dari rumah sakit sudah dites DNA, dia juga mendengarkan pembicaraan itu. Lalu Mbak Ika juga sudah ngomong gitu kepada si Ken Kevin, dia juga langsung pergi dari hadapannya si Ken Kevin dan si Alia si Latel dia menghampiri si Ken Kevin. Saya sudah peringatkan dari kemarin juga, kamu itu jangan percaya ke perempuan itu. Sekarang harta kamu pasti habis, kata si Alia si Latel sambil dia juga pergi dari hadapannya si Ken Kevin yang lagi menghulang karena dia menyesal. Lalu di sisi lain di sini singkat cerita Mbak Rani juga sampai ke rumah sakit dan dirawat oleh dokter. Lalu dokter juga dia ngomong kepada Mbak Rani, kamu harus tebus resep obatnya supaya kamu tidak pusing lagi Mbak Rani, kata dokter kepada Mbak Rani. Lalu di sisi lain di sini Tante Saras juga dia datang ke Jakarta dari Bali dan langsung ke kontrakan. Sampai ke kontrakan dia juga langsung memanggil-manggil Mbak Rani, tapi tidak nyaut-nyaut. Lalu dia juga mengambil HP langsung menelepon Mbak Rani. Mbak Rani yang ada di rumah sakit dia juga menerima telepon dari Tante Saras, dia juga langsung mengangkatnya. Lalu dia juga langsung ngomong kepada Tante Saras, saya di rumah sakit Tante, kata Mbak Rani kepada Tante Saras. Tante Saras juga di sini juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Mbak Rani, pokoknya kasih alamatnya rumah sakit mana, saya akan ke sana, kata Tante Saras. Lalu Tante Saras juga sudah dikasih alamat rumah sakitnya, dia juga langsung pergi menuju ke rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimbalelo lobati soledat karena Mimin suka mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.